Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya ajizu an islahi ma fasada. Antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa alihim wa yu'idu alaina min siddiqihim wa amanatihim wa tablighihim wa futanatihim wa barakatihim wa mu'jizatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i sahabah khususan Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil baqiyatil mubasysyarati bil jannati wa ala jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin, summa ila arwahi walidina limasyayikhina wa limuallimina, khususan syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa ahli silsilatihi ila yaumina hadza, wa summa ila ruhi syekhuna Jalaluddin As-Suyuti, summa ila ruhi, sebutkan almarhum masing-masing.
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والنور والحور والقصور والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk yang masih hidup, terutama diri kita, istri, suami, anak, cucu, sebut namanya bin bapaknya, semoga panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, diberikan rizki yang halal saja untuk taat ibadat dan diteguhkan Islamnya sampai akhir hayat dan dikumpulkan bersama para salihin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية. اللهم ثبتنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه فله الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله بعدد من صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد حتى ترث الأرض وهو خير الوارثين. أما بعد. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Al-Furqan Sumur Batu, yang mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga dan keturunan kita sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Ya, tidak lama lagi kita masuk bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah kasih kita berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Insyaallah besok di bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu salah satu malam yang informasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu du'a, tidak akan ditolak doa, ya. Nah, di dalam malam Sya'ban itu, nisfu Sya'ban itu turun para malaikat untuk mencatat permohonan-permohonan, ya. Jadi permohonan pada malam itu upayakan yang pertama minta supaya diteguhkan iman kita, ya. Keluarga dan keturunan sampai akhir hayat kita. Yang kedua, minta supaya dipanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Dan yang ketiga, minta diberikan rizki yang halal saja, yang kita tidak bergantung kepada manusia, tetapi dicukupkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan setback ke belakang untuk mengingat-ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia
sebagai makhluk yang sempurna. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insan. Ya, salah satu istilah yang disebut oleh Allah untuk menyebut kita menggunakan kata al-insan. Biasa disebut bashar, bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya istilah-istilah tadi. Kita disebut sama Allah insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim qoma, yaqumu iqamah, ya berdirinya kita paling ahsan, fi ahsani taqwim, ya berdirinya kita berdiri yang paling cakep. Ya, ayam berdiri kalah cakep sama kita berdirinya. Ya, kucing berdiri lebih cakep kita berdirinya. Fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi bisa jadi kita drop. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Hadirin, di samping Allah ciptakan kita, ada makhluk lain yang namanya malaikat dan ada yang namanya iblis. Baik malaikat maupun iblis semua diciptakan sama dengan kita, yaitu supaya kita mengabdi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya jin dan manusia itu mengabdi, berta'abbud, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam pengabdian kita kepada Allah ada pengabdian lewat mulut, lewat lisan. Ada pengabdian lewat hati. Ada pengabdian lewat anggota tubuh kita, ya. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Ya, bagaimana caranya hati kita hati yang bertakwa? Ya, fa innaha min taqwal qulub. Mudah-mudahan hati kita hati yang bertakwa. Lisan kita adalah lisan yang paling cakep. Yang kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi lisan yang paling cakep adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu. Wa man ahsanu qawlan, yang ucapannya paling ahsan siapa? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Para muadzin. Karena apa? Muadzin itu tiada lain tiada bukan mengajak kepada Allah. Ahsan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi orang yang azan itu menyeru semua orang menuju kepada Allah. Wa amila salihah, beramal soleh apa? Nah, ini kata At-Tabari di dalam tafsir Tabari, kata wa amila salihah adalah orang yang sholat qobliyah. Jadi habis azan qobliyah. Nah, ini termasuk wa amila salihah. Ahsanu qaulan, ucapannya terbaik. Habis ucapan terbaik yaitu azan, wa amila salihah, beramal soleh, yaitu melakukan sholat sunnah qabliyah. Nah hadirin, di antara iblis, manusia sama malaikat, mana yang paling cakep? Cakepan mana? Manusia. Emang udah pernah ngeliat iblis? Udah pernah ngeliat malaikat? Iya. Belum. Coba kita perhatikan, malaikat kalau ngomong, sebelum ngomong dia muji Allah, dan setelah ngomong dia muji Allah. Itu malaikat. Kalau iblis, sebelum ngomong, sesudah ngomong nggak ada muji-muji Allah sama sekali.
Kalau kita kadang-kadang ngikutin malaikat, kadang-kadang ngikutin, tapi kita lebih sering ngikutin. Kalau malaikat sebelum ngomong muji Allah, sesudah ngomong muji Allah. Kalau iblis ngomong sebelumnya sesudahnya enggak muji Allah sama sekali. Kalau kita kadang-kadang sebelum ngomong muji Allah, sesudah ngomong muji Allah, kadang-kadang ngomong enggak pakai muji Allah sebelum dan sesudahnya. Tapi kita lebih sering ngikutin metodenya malaikat apa metodenya iblis? Iblis. Jadi kita pengen jadi iblis apa pengen jadi malaikat? Katanya yang paling cakep manusia. Itu malaikat waktu Allah tanya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah panggil malaikat, malaikat ente bilang ente lebih layak daripada Nabi Adam. Kalau memang merasa lebih layak, lebih patut, coba nih ente sebutin benda-benda ini apa namanya. Jangan kegunaannya, nanti kalau rusak reparasinya gimana, sebutin nama-namanya aja deh. Nah, malaikat diajak ngobrol sama Allah, ngomongnya 3 kalimat. Pertama muji Allah, kedua baru ngomong, terakhir muji Allah lagi. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat. Sebelum jawab, dia ngomong dulu, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Habis muji Allah, baru dia jawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya enggak tahu kecuali yang kau ajarkan. Habis ngomong begitu, muji lagi, innaka antal alimul hakim. Top enggak malaikat? Sebelum ngomong muji Allah, sesudah ngomong muji Allah. Namanya juga malaikat. Kalau iblis waktu ditanya sama Allah, ya iblis, ya malaka alla tasjuda id amartuk. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam padahal aku yang suruh? Pada saat aku suruh kamu enggak mau sujud. Kenapa? Enggak pakai muji di awal di akhir, langsung ana khairul minhu, aku lebih baik dari Adam. Iblis. Jadi kita sering ngikutin malaikat tapi sering ngikutin iblis. Kalau ditanya mak bini, bang beras habis, kita ngomong sama bini ngikutin malaikat sama ngikutin iblis? Hah? Ngikutin iblis. Mau berubah, enggak ngikutin iblis lagi? Mau? Berarti sebelum ngomong dan sesudah ngomong ngapain? Muji Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini di dalam kitab ini Imam Jalaluddin As-Suyuti ya mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin.
Man kana, siapa yang adalah awwalu kalamihi, awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi sebelum ngomong la ilaha illallah, sesudah ngomong la ilaha illallah. Lah ini ajaran Nabi kita. Siapa yang ucapan awalnya la ilaha illallah, ucapan akhirnya la ilaha illallah. Ini kalimat perintah dalam bentuk info. Itulah hadis, itulah Al-Quran. Al-Quran itu memerintahkan kita umat Islam sering dengan bahasa yang elegan, nyuruh tapi bukan pakai kalimat perintah, tapi pakai kalimat infor. Hebatnya Al-Quran begitu, nggak ada yang lain. Ini ditiru sama Pak RT, Pak RW. Jadi Pak RT kalau ngajak kerja bakti warga tidak boleh menggunakan kalimat verbal. Wah. Kepada warga RT 0, RT berapa di sini? RT 6. Kepada warga RT 06, besok saya perintahkan kerja bakti. Mana Pak RT? P. Kalau Pak RT menggunakan kata verbal, kata perintah verbal, besok dipecat sama warga. Ya. Kepada warga RT 06, saya perintahkan besok untuk kerja bakti. Siapa yang tidak keluar kerja bakti, maka wajib bayar Rp25.000. Kalau tidak akan pernah dilayani. Sampahnya tidak akan diambil. Kalau mau perpanjang KTP akan dipersulit. Sekian, terima kasih. Wassalam, Ketua RT 06. Tanda tangan. Diedarin ke masyarakat. Kira-kira pada kerja bakti enggak? Kenapa? Itu kalimat porno. Al-Quran jarang menggunakan kata-kata begitu. Pak RT selalu menggunakan kalimat perintah yang perintahnya menggunakan kalimat informasi. Kepada yang terhormat para warga RT 06, berdasarkan surat dari ketua RW nomor sekian, berdasarkan surat dari Pak Lurah nomor sekian, diinformasikan bahwa besok akan diadakan kerja bakti. Karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga warga RT 06 sehat selalu dan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan habis kerja bakti besok dapat rezeki, dan mudah-mudahan setahun kemudian dapat mobil Metro Mini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, kalau begitu pada kerja bakti. Nah, begitulah. Ini lihat hadis. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang ucapan pertamanya la ilaha illallah, ucapan terakhirnya la ilaha. Jadi kalau bini minta duit, bang, beras habis bang, jawabnya la ilaha illallah. Perasaan baru 5 hari la ilaha illallah. Nah begitu caranya. Itu baru metode malaikat ya. Kalau bang beras habis bang, habis melulu. Nah itu metode siapa? Metode siapa? Iblis. Kita sering pakai metode mana? Iblis. Pengen jadi temennya. Kalau enggak kita rubah ya. Berbicara awalnya muji Allah, akhirnya juga muji. Ibu juga gitu, ibu ya.
Ibu ya minta duit, sebelum minta duit ngapain dulu Bu? Ngapain dulu? Muji Allah dulu. Lebih sempurnanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya beras udah habis ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aneh enggak? Aneh enggak? Kenapa aneh? Karena enggak pada biasa. Coba kalau dibiasain, enggak aneh gitu. Nah sekarang sejak saat kita menapakan kehidupan kita sebagai hamba Allah yang kepengen seperti malaikat, selalulah kita muji Allah. Nah makanya di masyarakat diajarkan oleh para alim ulama ya. Ini kita mau nikahin anak, sebelum nikahin anak besok hari Sabtu ya, malam Jumatnya tahlilan, selamatan, maulidan. Nah, itu apa maknanya? Sebelum nikahin anak muji Allah dulu, itu maknanya. Nanti setelah resepsi pernikahan syukuran. Syukuran apa? Awal muji Allah, akhir juga muji Allah. Tapi setan kagak mau. Kita kepengen setan itu ngikutin dia. Makanya setan itu menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, menyebarkan ajaran sesat ya, supaya kita jangan muji Allah, jangan berzikir kepada Allah, jangan bersalawat kepada Nabi, jangan istighfar. Supaya apa? Supaya ngikutin metode setan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya lengkap ya. Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang awal ucapannya la ilaha illallah, akhir ucapannya la ilaha illallah. Siapa yang mengawali ucapannya dengan la ilaha illallah, mengakhirinya juga dengan la ilaha illallah, wa amila alfa sayyiatin, seandainya di dalam melaksanakan amalannya itu dia melakukan 1000 kesalahan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bini bikinin kopi kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan kita, bini bikinin kopi kenapa? Andai dalam ucapan itu ada 1000 salahnya, wah, mungkin bini merasa enak bener ya, udah pengangguran, bapet, bokek, nyuruh-nyuruh bikin kopi, mending kopinya ada, dasar pemalas, misalnya begitu. Tapi kalau kita sudah mulai dengan 2 kalimat syahadat di awalnya dan di akhirnya, wa amila alfa sayyi'ah in asya alfasanatin, andai pun dia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzambin wahidin, tidak akan Allah permasalahkan kalau ada 1 kesalahannya pun. Jadi kalau kita mau sholat, sebelum kita sholat bismillah 2 kalimat syahadat, selesai sholat alhamdulillah 2 kalimat syahadat. Andai di dalam sholat kita terdapat 1000 kesalahan, ada nggak 1000 kesalahan? Ada. Habis hidupnya 1000 tahun ya, maka 1 kesalahan pun tidak akan dipermasalahkan oleh Allah. Misalnya salah baca ya, kita tidak fasih, hatinya salah, badannya ada di masjid, hatinya ada di pengadilan. Wow. Ada yang lagi di pasar, ada yang hatinya lagi di kantor. Wow. Ada yang hatinya lagi di proyek. Ada nggak itu?
Ada. Salah nggak itu? Salah. Tapi kalau kita sudah mulai dengan 2 kalimat syahadat di awal, kita akhiri 2 kalimat syahadat di akhir, walaupun itu salah, tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita nih banyak sekali gerakan-gerakan yang tidak kita perbaiki. Hadirin, itu rukun agama ada 3. Arkanuddin salasatun. Al-Islam wal iman wal ihsan. Rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Kalau mau kenal perumpamaan buah rambutan, kenal rambutan? Rambutan itu ada kulitnya, terus ada apanya lagi? Ada isinya, ada bijinya. Kulitnya itu Islam, bijinya itu iman, dagingnya itu ihsan. Kok Islam kulit? Iya, Islam itu baru kulit. Iman itu biji. Ihsan itu daging. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakin Allah melihat kamu. Jadi ihsan ini akhlak. Kalau yang namanya akhlak itu manis, ucapannya manis, hatinya, yang namanya hati manis itu namanya positive thinking. Ya, jadi orang yang positive thinking itu akhlaknya bagus, ucapannya bagus. Yang kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong yang baik-baik, yang cakep-cakep. Kalau enggak ada yang baik-baik, yang cakep-cakep, aw liyasmut, lebih baik diem aja. Perbuatan juga, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau yang namanya akhlak itu yang kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlaknya salat adalah ketika kita sudah mendirikan salat, maka pantangan buat kita melakukan fahsya dan munkar, sesuatu yang keji dan yang munkar. Kalau biji, namanya biji itu tauhid, akidah, iman, itu harus kuat. Kalau biji, dia ada buah rambutan jatuh ke kali, hanyut terus sampai dibawa ke hilir, kemudian nyebrang ke pulau, terdampar di satu tempat yang kering, bertahun-tahun kering, lalu turun hujan dan dia bisa tumbuh kembali. Itu biji rambutan. Jadi iman itu dia kuat, la ilaha illallah Muhammadur, enggak bongkar sama supermi, ya, enggak bongkar sama janda, enggak gitu ya. La ilaha illallah. Lo masuk kafir, ntar gua kasih kerja, enggak ada. Jadi kalau kita sudah punya biji rambutan iman, enggak bakalan bongkar. Jangankan cuma janda, ya, dikasih jabatan jadi raja, oh tidak, la ilaha illallah Muhammadur. Nah, kalau kita sudah punya akhlak, kita sudah belajar yang namanya isi, itu yang namanya ilmu thariqah, ya. Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu thariqat. Nah, itu yang harus kita pelajari 3. Ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak. Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu yang namanya thariqah itu. Nah, ini pakai guru mursyid, ini namanya akhlak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, jadikan kita pakai metode malaikat. Mau ngapain aja, ngomong apa saja, awali muji Allah, akhirnya juga muji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Semoga Allah balas dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Mohon maaf bila ada kata yang tiada berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.